Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, dimanapun teman-teman berada. Kembali lagi di channel saya, Jemi Swilo. Nah teman-teman, untuk video kali ini kita akan melihat bagaimana kekesalan atau kekecewaan dari kubu Roy Suryo atas restoratif justice dan juga SP3 yang didapat oleh Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Sepertinya mereka ini nggak bisa tidur teman-teman, dan mereka ini begitu menyesal kehilangan sosok Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis teman-teman. Soalnya di beberapa kesempatan yang mereka bahas, Egy lagi, Damai Hari Lubis lagi, itu terus yang mereka bahas. Itu berarti mereka ini sangat kehilangan kehilangan sekali sosok Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis ini teman-teman. Dan mereka ini kan sudah cakar-cakaran sudah berantem sesama mereka. Itu yang kita mau sebenarnya. Karena kalau mereka ini berantem sesama mereka, otomatis kan rahasia di antara mereka ini akan terbongkar. Begitu harapan kita ya. Jadi teruslah berantem jangan pernah damai. Karena kalau kalian damai nanti ya rahasianya nggak kebongkar lagi dong. Jadi teruslah berantem ya. Tapi teman-teman, atas ketidakakuran mereka ini lagi-lagi yang disalahkan Pak Jokowi. Itu yang jadi masalah. Kalau mereka berantem sih nggak masalah sama sekali karena sesama mereka berantem. Tapi yang jadi masalah itu yang disalahkan adalah Pak Jokowi. Pak Jokowi yang mereka salahkan. Restoratif justice, SP3 yang didapat oleh Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis ini, itu katanya lobby dari Pak Jokowi. Kemudian laporan polisi dari Egy Sujana terhadap Ahmad Khozinuddin dan juga Roy Suryo, itu katanya adalah suruhan dari Jokowi. Astagfirullahaladzim. Pak Jokowi terus yang mereka salahkan. Itu kata siapa? Kata Kurnia Triroyani dalam pernyataan hukumnya. Walaupun di situ dia mengatakan ada kata-kata diduga Jokowi. Tapi kan tetap saja dia menuduh. Secara tidak langsung dia sudah menuduh Pak Jokowi dalang dibalik restoratif justice dan juga SP3 yang didapat oleh Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis. Termasuk laporan dari Egy Sujana terhadap Ahmad Khozinuddin dan juga Roy Suryo. Itu katanya dalangnya Jokowi. Kurang ajar. Mereka dengan gampangnya menuduh Pak Jokowi dalang dibalik perpecahan antara mereka itu. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita dengar dulu pernyataan hukum dari Kurnia Triroyani beberapa hari yang lalu. Ini tuduhan terhadap Pak Jokowi dari Kurnia Triroyani. Kita dengar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan hukum tim advokasi anti kriminalisasi akademi dan aktivis tentang laporan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khozinuddin adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba Jokowi.
Sebagaimana Dengerin. diketahui, Egy Sujana bersama pengacaranya ajar. Eli Daneti telah melaporkan Roy Suryo dan Ahmad Khosinudin di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polda Metro Jaya pada 26 Januari 2026. Menyusul kemudian Damai Hari Lubis melaporkan Ahmad Khosinudin. Materi laporan adalah dugaan pencernaan dan fitnah sebagaimana pencemaran dan fitnah sebagaimana dimaksud dalam pasal 433 dan pasal 434 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Berkenaan dengan hal ini, kami tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap dan pernyataan hukum sebagai berikut. Pertama, pelaporan yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis adalah konfirmasi strategi pecah belah dan adu domba kubu Jokowi telah sedang dan akan terus dilakukan yang awalnya Jokowi memecah belah dengan terbitnya SP3 diduga atas instruksinya. Selanjutnya diduga Jokowi melakukan adu domba dengan adanya laporan polisi terhadap Roy Suryo dan Ahmad Khosinudin. Tujuannya agar publik teralihkan perhatiannya dari kasus ijazah palsu sehingga Jokowi dapat selamat dari potensi pidana saat perkara bergulir di pengadilan. Kedua, laporan yang dibuat oleh Egy Sujana bersama pengacaranya Eli Daneti dan Damai Hari Lubis selain mempertontonkan karakter pengkhianat juga membuktikan bahwa ketiganya telah benar-benar resmi menjadi bagian dari ternul yang melayani kepentingan politik Jokowi. Gimana nggak marah coba Posisi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis sebagai ketua umum dan sekjen TPUA telah merusak wibawa dan kehormatan TPUA karena TPUA bisa dipersepsikan publik bukan lagi sebagai pembela ulama dan aktivis, tapi justru pelaku kriminalisasi pada aktivis dan melayani kepentingan Jokowi. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh penghormatan, kami menghimbau kepada otoritas yang memiliki kendali atas organisasi TPUA untuk menegur Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, sekaligus segera memerintahkan kepada keduanya untuk mencabut laporan. Keempat, atas dasar pembelaan diri dan hak untuk membalas kezaliman, kami berencana melaporkan Egy Sujana, Eli Daneti dan Damai Hari Lubis atas tuduhan sok jago, merendahkan fisik dan martabat serta kehormatan orang yang sedang berjuang, sekaligus dugaan pencemaran dan fitnah yang telah dilakukan, yang bukti videonya telah beredar luas dan sempat kami dokumentasikan. Kendati ada sebagian yang telah di take down atau dihapus oleh akun YouTube penggugah, demikian pernyataan kami sampaikan. Jakarta, 29 Januari 2029, tertanda Petrus Salistinus Sarjana Hukum, Koordinator Litigasi, Ahmad Khosinudin Sarjana Hukum, Koordinator Non Litigasi, dibacakan oleh Kurnia Tri Rayani Sarjana Hukum. Demikian. Itu ya teman-teman ya, sudah sama-sama kita dengar. Di situ terlihat betul ya tuduhan mereka ini terhadap Pak Jokowi. Nah, sekali lagi walaupun di situ dia ada kata-kata diduga karena dia nggak berani menuduh langsung, jadi dia berlindung di balik kata diduga gitu. Tapi kan tujuannya sudah jelas, dia menuduh Pak Jokowi dalam dibalik semua ini. Pak Jokowi katanya mengadu domba sesama mereka. Padahal kan sudah jelas-jelas Damai Hari Lubis dan juga Egy Sujana lah yang mendatangi kediaman Pak Jokowi waktu itu. Tentunya atas berkat pengacaranya Ibu Eli Daneti gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk Pak Jokowi yang menyuruh mereka ke sana, tidak. Ngaco ini si Kurnia ini. Nanti kalau dilaporin balik, apa yang terjadi? Kriminalisasi katanya. Bener-bener ampun ini kelompok ini, ya Allah, kapan tobatnya kalian? Nah, itu tadi sudah sama-sama kita dengarkan ungkapan kekecewaan dari Kurnia Tri Rayani atas manuver yang dilakukan oleh Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis, teman-teman. Dan sekarang kita akan mendengarkan lagi kekecewaan dari Mr. Tom atau Ahmad Khosinudin. Nah, dia ini berbicara di ILC ya. Jadi kemarin malam sepertinya. Dia juga di situ benar-benar
boleh dikatakan dia ini curhat ya, curhat kepada Karni Ilyas atas peristiwa yang terjadi. Dia di situ kelihatan kesal banget kehilangan sosok Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis ini, teman-teman. Dan mungkin saja kekecewaan ini didasarkan mungkin karena Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis ini takut akan membongkar rahasia-rahasia mereka, sepertinya begitu. Makanya terlihat betul kekecewaan dari kelompok mereka ini ya. Kalau bukan begitu ya biasa aja lah nanggapinnya ya kan. Ini kan enggak terlalu berlebihan menanggapi apa yang dilakukan oleh Egy dan juga DHL ini, teman-teman. Bahkan di situ dia mengatakan bahwa CBM yang dikatakan Egy terhadap Pak Jokowi itu, CBM ini adalah cerdas, berani, dan militan, begitu kata Egy Sujana kepada Pak Jokowi. Nah kemudian dia plesetkan ya, si Ahmad Auzinuddin ini memplesetkan kata-kata CBM ini menjadi C adalah cemen, B adalah bego, M adalah memalukan. Jadi CBM yang dimaksud Egy itu dia plesetkan menjadi cemen, bego, memalukan, teman-teman. Gimana Egy nggak marah coba ya kan? Dan kita akan melihat ke depannya, karena kelompok mereka ini atau kubu mereka ini meminta agar Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis ini untuk mencabut laporannya. Nah, kita lihat nih ke depannya, apakah Egy dan DHL akan mencabut laporan polisinya atau tidak? Kita tunggu ke depannya bagaimana ya kan. Tapi kalau melihat keadaan sekarang ya yang begitu panas di antara mereka ini, sepertinya kecil kemungkinan Egy Sujana dan juga DHL ini untuk mencabut laporannya. Dan untuk itu mari sama-sama kita dengarkan dulu ini curhatan lengkap dari Mr. Tom kepada Karni Ilyas di acara ILC, teman-teman. Nih, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini tambahkan panjang nih, informasi teman-teman. Bang Karni bahwa pada kesempatan malam hari ini ada 2 orang yang berkunjung ke Solo, tidak nyaman dilaporkan, tidak nyaman menjadi tersangka, dan alhamdulillah sudah di SP3 bisa berobat dan kembali ke tanah air. Tapi hari ini gantian orang tersebut. Inilah ungkapan Di kekecewaan. antaranya saya dan Mas Sol. Jadi saya mau sampaikan bahwa Egy Sujana dan Damai Hari Lubis melaporkan saya dan Roy Suryo. Kalau Damai Hari Lubis terkait statement saya di Kompres, ada SOP Sulu dalam penerbitan SP3, dan rangkaian pemanggilan itu saya simpulkan adalah follow up dari SP3 tersebut. Kalau Egy Sujana melaporkan Roy Suryo itu karena ungkapan ada 2 jin iprit, dan saya juga dilaporkan oleh Egy Sujana tentang statement saya bahwa ada pengkhianatan dalam pertemuan di Solo begitu. Baik Bang Karni, saya akan lengkapi sedikit kronologis dan saya kaitkan dengan analisa hukum saya, termasuk bagaimana saya bisa menyampaikan pandangan hukum dalam Belit banget tersebut, sehingga sejatinya segala hal yang berkaitan dengan statement hukum seorang advokat, apalagi dalam konteks menjalankan profesinya sebagai advokat yang dilindungi Undang-Undang Nomor 18/2003, khususnya pasal 16, semestinya tidak bisa dipersoalkan secara hukum, baik secara perdata maupun pidana, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan anomali kontradiksi itu pun berulang. Kenapa? Karena orang yang melaporkan saya itu komplain dirinya advokat dilaporkan dan bahkan menjadi satu tersangka, dan alhamdulillah terakhir sudah di SP3. Tapi hari ini giliran mereka ini melaporkan saya, padahal sudah jelas status saya juga advokat yang sebelumnya argumentasinya juga punya imunitas hukum begitu. Jadi rangkaian peristiwa di Solo itu sebenarnya tidak dimulai pada tanggal 8 Januari 2026, tapi diawali pertemuan Rejo, relawan Jokowi, ke Bogor, yang memang saat itu berujung dengan penghormatan atau pujian dari saudara Egy Sujana kepada saudara Joko Widodo dengan sebutan CBM, cerdas, berani, militan.
Kalau kemudian ada juga yang memplesetkan itu mah bukan CBN ya, bukan cerdas berani militan, tapi cemen bego memalukan begitu. Boleh tepuk tangan kalau mau. CBM-nya cemen bego memalukan begitu. Lalu itu di follow up oleh pertemuan di tanggal 8 Januari. Lalu 8 Januari itu di follow up dengan pengajuan surat permohonan restoratif justice tanggal 13 Januari 2026. Lalu 3 hari setelahnya atau 2 hari di tanggal 15 Januari 2026 itu terbitlah SP3 dengan alasan restoratif justice. Tapi menariknya lalu kami kaji dengan keberlakuan baik KUHP yang baru maupun KUHP yang lama. Karena per 2 Januari 2026 itu berlaku hukum pidana material dan formil yang baru secara bersamaan. Yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang kedua hukum acaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, yang keduanya berlaku bersamaan di 2 Januari 2026. Pertama saya kaji, kalau merujuk kepada KUHP yang baru, maka setidaknya restoratif justice itu memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif diantaranya diatur di pasal 5 bahwa setidaknya restoratif justice itu hanya bisa diterapkan pada pidana yang ancaman pidananya sampai 5 tahun. Bahkan secara spesifik tindak pidana tertentu sama sekali tidak boleh restoratif justice. Misalnya terorisme, pencucian uang, atau money laundry, kemudian tindak pidana penjualan perdagangan orang, kemudian narkoba itu tidak boleh. Lalu saya kaitkan bagaimana dengan status TSK dari Polda Metro Jaya mengeluarkan SP3 terhadap orang yang kemudian di SP3 itu. Ternyata ancaman pidananya itu ada yang di atas 5 tahun. Memang saudara Egy Sujana dan saudara Damai Hari Lubis itu ditetapkan tersangka dengan pasal 310 dan 311 KHP. Yang keduanya itu masih di bawah 5 tahun, yakni ada 9 bulan dan 4 tahun begitu. Tetapi ada pasal lain juga, yang ini laporan dari saudara Lecumanan ada di sini, ada Andi Kurniawan, ada Maret Samuel Suiken. Itu mereka melaporkan 160 KUHP. Juga 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, ancamannya di atas 5 tahun, 6 tahun tepatnya. Artinya secara objektif itu tidak terpenuhi begitu. Kemudian yang kedua, secara subjektif diatur di pasal 99 itu ada kesepakatan perdamaian antara para pihak. Dan itu diawali dengan permohonan maaf, pemberian permaafan, kesepakatan perdamaian tentang apa-apa yang mereka perselisihan. Jadi substansi restoratif justice itu adanya pemulihan. Apa yang sebelumnya diambil oleh pihak lainnya kemudian dikembalikan. Misalnya kalau dalam hal ini kehormatan ya dipulihkan kehormatannya begitu. Walaupun dengan perdamaian itu kalau ijazah itu palsu kan tidak bisa juga direstorasi menjadi asli dengan perdamaian begitu. Dan apalagi dari kronologis yang diciptakan oleh Egy Sujana itu dia tidak sama sekali meminta maaf, itu yang pertama. Yang kedua dia tidak sama sekali meyakini ijazah Jokowi asli, itu yang kedua. Yang ketiga bahkan hasil telepon Roslan Buton kepada saudara Egy Sujana, bahkan Egy Sujana menegaskan saya masih tetap dalam keyakinan saya bahwa ijazah saudara Joko Widodo 100% palsu. Lalu berarti kan sebenarnya unsur subjektifnya tidak terpenuhi, tidak ada kesepakatan gitu. Walaupun kemudian Joko Widodo menyatakan bahwa permaafan itu tidak perlu, adanya permintaan cukup understanding, dan secara sepihak Jokowi kemudian membuat konferensi pers dan menghimbau agar penyidik mempertimbangkan untuk menerapkan restoratif justice karena sudah ada iktikat baik dengan kedatangan saudara Egy Sujana ke Solo begitu. Jadi kan tidak terpenuhi sebenarnya. Lalu yang paling penting adalah kalau kita bicara mekanisme restoratif justice itu adalah proses penyelesaiannya itu bukan dicicil. Jadi seperti tandan buah pisang Bang Karni, kalau restoratif justice itu diberlakukan ya satu tandan itu diambil semuanya. Kalau selesai ya selesai semuanya, bukan hanya 2 biji pisang yang dikeluarkan dari tandan begitu loh. Karena mekanisme restoratif justice itu setelah ada perdamaian, solusi konkretnya adalah pencabutan perkara. Dan kalau pencabutan perkara berarti yang di SP3 tidak hanya kepada saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, termasuk ke semuanya. Rizbon Sianipar juga harusnya mendapat SP3, Kurniatri Rohani dapat SP3, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma dapat SP3, Roy Suryo dapat SP3, kemudian Rizal Fadila dan juga Rustam Effendi dapat SP3. Itu mekanisme yang benar. Baik dengan KUHP yang lama ataupun KUHP yang baru. Lalu kalau kita kaitkan dengan mekanisme prosedur yang namanya restoratif justice itu diawali dengan permohonan dari pemohon, lalu ditindaklanjuti pemanggilan para pihak oleh penyidik untuk memediasi apakah dimungkinkan ada restoratif justice dengan adanya perdamaian para pihak.
lalu kemudian perdamaian itu diteken, bahkan kalau menggunakan KUHP yang baru itu harus ya dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan oleh hakim. Kesepakatan perdamaian tersebut ditindaklanjuti pencabutan perkara dan kemudian keluarlah SP3. Ini kronologisnya tidak, datang dulu ke Joko Widodo 8 Januari 2025, kemudian dikejar disusulkan surat permohonan restoratif justice 13 Januari 2025, lalu mak betunduk kalau kata orang Jawa ya. Secara tiba-tiba keluarlah SP3 di 15 Januari 2026. Tahapannya ini udah ngeloncat-ngeloncat. Lalu kalau kita, katakanlah ini kan ketentuannya masih menggunakan peralihan KUHP, kemudian diatur di pasal 361A, diatur bahwa penyidikan yang sudah dilakukan sebelum berlakunya KUHP yang baru, maka penyidikannya tunduk pada KUHP yang lama. Karena KUHP yang lama berarti KUHP yang lama berarti mekanisme restoratif justice tidak menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, tapi menginduk kepada Perkapolri. Karena di KUHP lama belum ada mekanisme restoratif justice, penyidik biasanya menggunakan dasar hukumnya adalah Perkapolri. Perkapolri pun sama mekanismenya, bahkan limitatif, harus ada permintaan maaf, harus ada permaafan, harus ada kesepakatan dituangkan dalam dokumen perdamaian, lalu mekanisme juga sama, dicabut perkara. Kalau cabut perkara berarti semua tersangka ini di SP3, bukan dicicil gitu loh. Nah itulah yang kemudian saya simpulkan bahwa terbitnya SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya itu tidak tunduk pada SOP KUHP baik yang lama maupun yang baru, tidak juga mengikuti KUHP yang lama maupun baru, tapi mengikuti SOP Solo, kehendak Joko Widodo. Dan itu dibuktikan lagi bahwa hukum kita tidak tunduk pada undang-undang. Kenapa? Tunduk pada Joko Widodo. Dari kronologis yang disampaikan oleh Egy Sujana langsung, Damai Hari Lubis, juga Eli Danati. Di sana ada 5 polisi, ada 2 polisi itu saya sebutkan sebenarnya lengkapnya. Saat pertama Imanuddin, ini kombes polisi. Yang kedua ada AKP Rosadi, ini kepala Kamneknya, unit Kamnek yang menangani perkara. Ada 5 memang, 2 itu yang dipanggil begitu. Apa cerita Egy Sujana terkait pertemuan itu? Pak Jokowi, saya kesini tidak minta maaf. Saya tidak layak untuk jadi tersangka. Saya ini advokat. Karena itu Pak Jokowi tolong perintahkan Kapolri, perintahkan Kapolda, perintahkan Direktur Penyidikan, terbitkan SP3, cabut cekal saya. Tidak lama ternyata itu benar dilakukan oleh penyidik. Artinya kan otoritas hukum kita tidak lagi ada di bawah norma. Tetapi ada pada kendali Solo, yang saya sebut Solo itu SOP Solo, Geng Solo, itu saya baca dari analisa. Bukan saya kemudian misalkan mencemarkan tersangkanya, enggak ada. Ini terkait prosedur yang saya simpulkan ini SOP Solo. Lah kenapa ini dijadikan materi pelaporan terhadap saya dianggap melakukan pencemaran nama baik? Di mana pencemarannya? Lalu klien saya Roy Suryo menyatakan, dan itu mengutip Mas Lukas Ruarso kan membuat tulisan panjang dan kemudian membuat analogi pertemuan di Solo itu ibarat 2 tuyul ketemu dengan jin iprit. Kenapa? Ini untuk mengcounter karena sebelumnya ada narasi yang seolah-olah pertemuan itu adalah kedatangan Musa dan Harun menemui Fir'aun. Walaupun akhirnya kelompoknya Bung Andi Azwan marah-marah juga itu. Masa Jokowi dianalogikan seperti Fir'aun? Salahnya dia apa pada Egy Sujana? Kok dianalogikan seperti Fir'aun begitu? Sejahat apakah Joko Widodo sehingga dia harus disebut Fir'aun? Apakah Joko Widodo itu membunuh setiap bayi perempuan yang lahir? Apakah Joko Widodo itu membantai semua rakyatnya? Kan itu yang kemudian akhirnya Farhad Abbas dari kubu Jokowi sempat mempersoalkan akan melakukan pra peradilan untuk menggugurkan status SP3 ini. Kira-kira mungkin Farhad Abbas bilang, lu udah ditolongin, kagak tahu terima kasih juga nih. Kira-kira begitu mungkin. Tapi saya lanjutkan cerita saya dan analisa saya. Diperbeda ya? Dipedekin. Oh ya. Jadi kesimpulannya bahwa apa yang saya lakukan itu adalah saya sebagai advokat menganalisa persoalan, kemudian saya sampaikan statement itu, lalu kemudian orang yang sebelumnya punya profesi advokat dan komplain terhadap status tersangkanya, sekarang melaporkan rekan sejawat. Bahkan dulu orang-orang yang berjuang bersama, saya kemudian menyatakan ini pengkhianatan. Dan itu bukan kata saya, semua menyatakan ini pengkhianatan. Bagaimana mungkin dulu kawan-kawan yang diajak ke Solo tanggal 15-16 April bareng-bareng berjuang untuk membuka ijazah palsu Jokowi. Kemudian masuklah ya kawan-kawan yang punya keahlian seperti Bung Rismon Sianipar, Bu Tifa, Mas Roy. Semua ingin berjuang bareng-bareng. Tiba-tiba ada orang yang mau cari aman sendiri datang ke Solo. Dan memang akhirnya cari aman itu dapat, berhasil.
Nah, kalau ditanya kenapa saya sebut ini pengkhianatan, banyak yang telepon saya, WA saya, benar Ustadz. Terutama yang ikut ke Solo, kami dihianati. Kita berjuang sama-sama dulu, kami berkorban waktu, pikiran, tenaga, dan uang. Dan saya kembali, kenapa ini Gang Solo jahatnya Joko Widodo itu terhadap kasus ini, saya dulu yang mengundang Bung Rocky Gerung. Saat itu memang bukan dalam konteks untuk metodologi penelitian, tapi filsafat hukum. Sederhana, saat itu kami melihat bagaimana mungkin orang didakwa, bahkan dituntut, ya, mengedarkan kabar bohong tentang ijazah palsu, sementara ijazah aslinya tidak pernah dihadirkan di pengadilan. Secara filosofi ini mungkin atau tidak, masuk akal atau enggak, tapi tetap saja divonis kabar bohong, tuntutan maksimum 10 tahun, divonis 6 tahun, kami melakukan banding, turun menjadi 4 tahun, pasalnya geser. Bukan lagi kabar bohong, karena tidak punya legitimasi. Karena apa? Ijazahnya nggak ada, diganti menyebarkan kebencian dan perusuhan berdasarkan SARA saat itu. Jadi saya mau tegaskan di forum yang mulia ini bahwa perjuangan itu memang ada lika-liku dan ada hambatan. Tetapi manakala ada yang mau mengambil jalan untuk istirahat karena tidak kuat, kami memahami, enggak apa-apa, istirahatlah. Kami doakan cepat sembuh. Tapi jangan kemudian malah hari ini, selain istirahat, hari ini mengangkat pedangnya keluar dari sarungnya dan mengarahkan pedang itu kepada kami yang dulu berjuang bersama. Melaporkan Ahmad Kozinuddin dan Roy Suryo yang berjuang bersama, yang dulu belain Egy Sujana, yang belain Damai Hari Lubis. Lalu di mana letak konsistensi dari perkataan dengan perbuatan? Siapa yang belain Lalu saya itu? kemudian setelah saya dilaporkan, Ya, jadi jawab begitu. setelah saya dilaporkan Bang Karni, saya dihubungi, ada Hasbullah nih, hubungi saya. Egy Sujana minta ketemu dengan saya, mau tabayun istilah agamanya itu. Memang kalau ayatnya sih bagus. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu. Klarifikasilah. Tapi kan lucu, saya udah dilaporkan menjadi tersangka, baru mau klarifikasi. Semestinya klarifikasi dulu. Apa maksud saya? Kalau memang nggak terima, baru bikin laporan. Nah makanya Bang Karni, hari ini saya sampaikan bahwa dalam Islam karena orang yang zalimi itu punya hak untuk membalas kezaliman itu, kami sampaikan di forum ALC ini, kami berencana untuk membuat laporan juga kepada 3 orang, karena Pak Roy juga sudah konfirmasi ke saya, setuju. Saya sendiri juga akan menempuh pelaporan itu. Yang pertama saya akan laporkan Egy Sujana. Yang kedua kami akan laporkan Damai Hari Lubis. Yang ketiga kami akan laporkan Eli Daneti. Luar biasa statementnya itu benar-benar tidak layak bagi seorang advokat, kepada rekan sejawat, kepada Pak Roy Suryo mengeluarkan ungkapan yang itu luar biasa. Dan saya mau pastikan Bang Karni, buktinya sudah ada. Sudah sempat kami download, ternyata channelnya itu ternyata di take down, tapi kami sudah punya buktinya. Mudah-mudahan ini klarifikasi awal saya Bang Karni, mudah-mudahan bisa memberi penjelasan. Terima kasih. Bang Karni, boleh? Boleh tapi pendek. Nah itu ya teman-teman, sudah sama-sama kita dengarkan curhatan dari Mr. Tom yang begitu panjang ya. Ini kan ungkapan kekecewaan seperti yang saya bilang tadi. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana balasan dari DHL terhadap ungkapan dari Mr. Tom ini ya. Ini sangat lucu sekali kata-kata dari DHL ini teman-teman. Kita dengar nih. Kalau dia menentang teori begini cuma pengen mencari masa aja supaya kelihatan benar. Iya. Nah, tadi dia klarifikasi tentang pembicaraan dia nggak sepanjang itu. Coba dia sampaikan itu di video. Iya. Nggak mungkin saya laporkan. Nggak ada, dia baru sampaikan Baru itu. ya. Oh, maksudnya adalah harusnya bahwa dia bilang gara-gara ini mereka dipanggil hari ini. Padahal kan ada jadwal jadi tersangka. Dia nggak satir, makanya saya nggak laporkan itu kalau dituduh tentang jin iblis. Iya. Tapi saya nggak tahu alasan Bang Egy. Mungkin bukan salah satunya aja. Saya nggak tahu. Nggak jangan anaknya. Saya nggak laporkan. Saya lebih jam kalau nulis sarkastik. Biasa sama saya macet satir. Nggak ada urusan saya. Tapi kawan ini, ya kan, menyampaikan dia runtut di belakang. Itu pembela diri. Nah, Iya. itu tidak salah karena advokat. Advokat itu juga boleh. Itu ya teman-teman ya. Dan kemudian untuk video terakhir kita akan mendengar ini
anaknya Egy Sujana ya teman-teman. Anaknya Egy Sujana menguliahi Mr. Tom ya. Jadi membuat Mr. Tom ini terdiam 1000 bahasa. Ini dia dalam juga ilmu agamanya teman-teman. Jadi kemarin masalah ayat yang dibacakan oleh Egy Sujana ini, kata anak dari Egy ini adalah disalahartikan ternyata oleh kelompok Ahmad Husainuddin ini. Nah dari situ dia jelaskanlah bagaimana pengertian ayat tersebut teman-teman, sehingga membuat Ahmad Husainuddin ini nggak bisa ngomong dia. Yang dikatakan oleh anak Egy Sujana ini benar teman-teman, fakta ya. Jadi sepertinya saya dari pembicaraan dia ini sangat mendalami sekali mengenai ilmu agama teman-teman ya. Jadi kita akan dengar, ini videonya juga panjang ya, tapi teman-teman saya rasa teman-teman pasti akan setia untuk mendengarnya. Kita dengar teman-teman, ini pernyataan lengkap dari anak Egy Sujana, anak kandungnya ya. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bang Karni, salam dari ayah. Beliau sedang masih berobat, kebetulan baru berangkat lagi ke Malaysia. Titip salam buat Bang Karni, sudah lama nggak ketemu, katanya kangen juga untuk hadir di ALC. Iya. Jadi sebelumnya saya awali dengan salah satu doa ya. Wabi sodri wa yasiril amni wa hlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Itu semua orang muslim insya Allah paham doanya. Dan siapa yang mengucapkan itu adalah doa Nabi Musa ya. Dalam surat Toha 25-28 itu diucapkan oleh Nabi Musa. Dan sekarang itu menjadi ibrah buat kita semua. Maka ketika ada acara-acara seperti ini, mungkin dianjurkan untuk membacakan doa itu. Analoginya apa? Analoginya bukan berarti ketika kita membacakan doa itu, atau saya tadi membacakan doa itu, saya sedang mau bertemu dengan Firaun. Bukan berarti saya mengatakan Bang Karni Firaun. Ini yang salah kaprah kemarin. Bukan. Itu analogi berpikir sederhananya. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa berarti Bang Egy menganggap dirinya sebagai Musa, atau mengatakan Jokowi sebagai Firaun, itu suatu pemikiran yang sesat dan keliru. Memahami ibadah dan usul yang ada di mampus dalam loh. Dia kuliahin loh tuh. Itu dulu yang harus kita kuliahin luruskan. sama anaknya Egy Sujana. Ini penting, banyak sekali masyarakat kita, mungkin 70% rakyat Indonesia yang muslim tidak pernah baca Quran gitu. Jadi nggak tahu juga apa isi dan substansinya. Iya. Maka perlu saya luruskan tentang pemahaman tadi yang mungkin digambarkan oleh Bang Aka juga, menarasikan seperti itu, dan itu keliru. Ketika kita mempersepsikan peristiwa Nabi Musa bertemu dengan Firaun juga dalam surat Toha 4:24-nya juga seperti itu. Itu peristiwa yang hanya istilahnya diamanatkan kepada Nabi Musa. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagai umatnya itu perlu mengambil ibrahnya, uswahnya, petunjuk sauri teladannya dari peristiwa tersebut. Dan pelajarannya apa. Itulah yang menjadi inspirasi daripada ayah saya tentunya ya, Bang Egy, untuk pertemuan itu. Dan itu memang dijelaskan sebelumnya kepada keluarga, ada rencana untuk pertemuan itu 1 hari sebelumnya. Memang kita nggak ada yang tahu itu sebenarnya Pak Bang. Dan 1 hari sebelumnya baru dijelaskan. Saat itu saya sama Bang Egy sedang ada di Riau, memang ada menangani perkara juga, dan itu dijelaskan di situ. Dadakan. Jadi memang nggak ada, kalau saya lihat memang nggak ada rencana yang sedemikian rupa gitu ya. Dalam konteks pertemuan itu. Satu hal yang mungkin saya izin sampaikan juga Bang Karni, ini permintaan dari ayah ya untuk disampaikan dari Bang Egy juga, karena saya perlu luruskan juga kedatangan saya hari ini bukan sebagai kuasa hukum dari Bang Egy sebenarnya. Saya juga bagian dari tim kuasa hukum yang dalam hal ini juga kita bentuk juga tim hukum, tim pembela hukum Bang Egy Sujana gitu ya. Karena sebelumnya Bang Egy kan ada di tim pembelaannya Bang Aka juga, tapi kemudian didepak. Jadi kalau bertanya persoalannya siapa yang mengkhianati siapa, ya kita ditinggalkan lebih dulu Bang. Ditinggalkan lebih dulu, tidak dibela dalam konteks itu. Apapun alasannya ya, meskipun kami juga minta konfirmasi, tapi ya karena sudah diputuskan seperti itu ya, akhirnya mau nggak mau saya bersama Pak Al-Katiri membentuk tim baru. Karena Pak Al-Katiri juga awalnya di tim sana didepak juga. Nah itulah ada dinamika seperti itu yang mungkin Bang Aka juga tidak jelaskan awal mulanya seperti apa. Nah ini izin saya bacakan sambil juga saya berelaborasi lah ya.
Bang Egy menyampaikan, menilai manusia di akhir hayat bukan di tengah jalan. Menilai seseorang janganlah di tengah perjalanan hidupnya, tetapi di akhir hayat setelah wafat. Sebab ketika riwayat hidup telah selesai, barulah identitas sejati tanpa kepalsuan. Selama Allah masih memberi umur, artinya ajal belum tiba, maka pintu taubat, perbaikan diri dan perubahan jalan hidup tetap terbuka lebar. Karena itu, jangan mudah memberi vonis terhadap masa depan seseorang, apalagi dengan mengatakan di masa tua bes salah jalan. Itu adalah penghakiman tanpa ilmu. Menilai takdir orang lain seolah-olah mengetahui kehendak Allah. Dalam surat Toha 135 Allah berfirman, katakanlah masing-masing menanti, maka nantikanlah. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang berada di jalan lurus dan siapa yang mendapat petunjuk. Biarkan waktu dan Allah sendiri yang membuktikan siapa yang benar dan siapa yang tersesat. Ada ibrah dari kisah para nabi. Apakah Nabi Musa salah jalan ketika mendatangi Fir'aun? Padahal itu justru perintah langsung dari Allah dalam surat Toha 41-46. Apakah Nabi Khidir salah saat membocorkan kabal, membunuh anak kecil, merobohkan dinding? Bahkan Nabi Musa pun belum memahami hikmahnya hingga akhir kisah. Baru di penghujung cerita semua rahasia tersingkap. Pelajaran pentingnya, kebenaran sering baru tampak di akhir perjalanan, bukan di tengah proses. Maka kita perlu introspeksi diri bukan untuk menghakimi orang. Allah mengingatkan Al-Hasr ayat 18 berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Pertanyaan jujur untuk kita semua. Apa bekal akhirat yang sudah kita siapkan? Pernahkah kita berjuang membela kebenaran walau pahit? Pernahkah kita menasehati penguasa dengan keberanian dan adab? Bukan sibuk mencela orang lain, tetapi sibuk memperbaiki diri. Janganlah berbicara tanpa ilmu. Dalam surat Al-Isra 36, Allah berfirman, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. Bahkan Allah memperingatkan keras, mereka memiliki hati tapi tidak memahami, mata tapi tidak melihat, telinga tapi tidak mendengar. Surat Al-Araf 179. Ini adalah gambar disfungsi nurani. Saudara Ismullah, diperpendek. Ya, baik. Kita nggak punya Ya. waktu panjang-panjang. Ya. Jadi pada intinya, buat teman-teman semua sekarang, khususnya terhadap Bang Egy, saya sebagai pihak keluarga memohon, meminta, hentikan itu prasangka dan fitnah yang beredar gitu loh. Terhadap Bang Egy. Banyak yang bilang menuduh, menerima duit, uang 100 miliar dan lain sebagainya. Kalau memang ada, buktikan saja. Mana fotonya, mana datanya gitu loh. Ya, ada nggak uangnya gitu loh. Alirannya di mana? Silakan. Kalaupun ada yang bilang apa ya, mungkin narasi-narasi dari Bang Aka juga. Saya sebelumnya tadi saya disinggung ya. Pertemuan laporan itu sebenarnya dari pihak keluarga tidak tahu, Bang. Ya, itu memang murni mungkin perasaan batinnya Bang Egy sendiri atau ayah saya sendiri yang merasa dihina sedemikian rupa dan fitnah sudah melampaui batas lah. Meskipun kami secara keluarga marah, kesal juga gitu ya. Tapi kami masih memahami lah posisi-posisi seperti Pak Rosuryo, mungkin kuasa hukumnya. Tapi statement-statement yang dan narasi yang dibangun oleh kuasa hukumnya, khususnya Bang Aka juga menurut saya sangat melampaui batas, sehingga saya juga menegur. Sebagai junior saya hormat sama Bang Aka. Saya baik-baik saya WhatsApp gitu ya. Sampaikan, itu sebelum laporan. 1 hari atau 2 hari sebelum laporan. Nah, pada saat memang ternyata sudah ada laporan, memang baru saya undang secara keluarga. Untuk kita ketemulah. Bang Aka dan tim dan teman-teman yang lain kalau mau minta klarifikasi ya langsung lah, bisa ke Bang Egy. Kalau nggak nyambung bisa ke saya, ada nomor saya, tapi nggak pernah itu. Yang ada semua narasi yang tanpa data, tanpa fakta, tanpa bukti apapun menjelek-jelekan Bang Egy. Jadi ayah saya ini ya, kalau kita ngomongin orang, menjelekan orang gitu, menggunjing orang, ya yang dijelekan bukan cuma orang itu, dia punya istri, punya anak, ya, punya keluarga yang lain. Tentu kita semua tidak mau seperti itu. Makanya ketika ada narasi-narasi yang banyak sekali, saya kebetulan memang bergabung di beberapa tim WhatsApp grup, baik ada namanya WhatsApp grup ijazah palsu Jokowi dan lain sebagainya, ada namanya timnya RRT, ada namanya, saya bergabung di situ. Saya lihat semua narasinya, ya semuanya lah hampir. Ya, mungkin mereka kecewa, ya, tapi mereka berpikir tidak berdasarkan objektivitasnya gitu loh. Melihat bagaimana seharusnya mereka juga melihat bagaimana perjuangan Bang Egy selama ini. Dari tahun 2022 sampai dengan sekarang, ya siapa yang pertama yang termasuk yang pertama gitu loh, membela Bambang Tri dan Gus Nur itu.
Dan itu kapasitas beliau sebagai advokat, dan itu yang dikeluhkan, yang apa ya namanya, disampaikan kepada Jokowi bahwa ini kejanggalannya nggak benar gitu loh, kezalimannya di situ. Kenapa saya sebagai advokat? Mungkin dalam konteks pemaparan tadi Bang Aka bilang proses RJ-nya segala macam, ya itu mungkin pendapat seorang apa ya istilahnya, orang yang mungkin baru lulus lah, fresh graduate, mungkin seperti itu teknisnya ya. Memang benar, tapi kita kan sama-sama memahami ini konteksnya bukan masalah hukum saja. Penyelesaiannya nggak bisa sedemikian rupa, kalau menurut saya pribadi ya. Jadi saya sih mengajak kita semua bijak lah, tanpa perlu harus saling menghujat dan lain sebagainya. Tentu pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh politik kita seperti Pak Jokowi, Pak Egy yang sudah berpuluh-puluh tahun di dunia politik juga punya pertimbangannya, strategi politik seperti apa. Sementara saya sebagai anak juga atau mungkin sebagai advokat juga melihat sebenarnya itu normatif saja RJ itu. Meskipun yang secara tim kita melihat tidak pernah kita ajukan RJ memang Pak. Jadi kalau ada surat permohonan aja ya mohon diperlihatkan saja siapa itu yang mengajukan. Tapi kalau dari tim yang diketuai Pak Al-Katiri yang kita ajukan adalah permohonan SP3 dan permohonan gelar perkara. Gelar perkara khusus itu juga kita ajukan. Mungkin kalau Bang DHL tidak, tapi kami ajukan. Dan itu kami upayakan. Dan kami upayakan. Akhirnya terwujudlah gelar perkara khusus itu dengan mengundang semua pihak. Saya hadir di situ. Semua yang terlibat hadir. Baik. Nah itu ya teman-teman, sudah sama-sama kita dengarkan panjang lebar mengenai pernyataan dari anak kandung dari Egy Sujana ini. Jadi video ini semoga bisa mencerahkan kita semua ya, karena videonya begitu panjang. Jadi kita akan sambung lagi di lain kesempatan.